Bismillah, assalamualaikum. Masih di Lahirnya Sang Hamba Iblis, sebuah kisah dari Mas Zaki. Sebelumnya Sri menghabisi para cucunguk preman dengan bantuan junjungannya. Apa yang akan terjadi dengan Harsono jika waktunya telah tiba Sri membalas dendam? Dan ini dia selengkapnya, bagian 6 di Fakta Sejarah. Gimana pak? Sampean gak apa-apa ta? Tanyaku sambil melepas ikatannya. Gak apa-apa mbak, saya gak diapa-apain. Tapi Jono sama Parman. Iya, aku sudah tahu pak, ucapku memotong kata-katanya. Kusuruh pak sopir itu mengambil bensin dari para preman, dan kuperintahkan untuk menuang bensin itu di rumah joglo tersebut dan membakarnya. Aku pun pulang dengan pak sopir menggunakan trukku yang masih penuh muatan rokok. Tampak dari spion truk, api menyala-nyala, membakar rumah joglo itu beserta mayat-mayat preman busuk yang mati bergelimpangan. Aku memandang keluar dari jendela truk. Aku melihat pohon-pohon melintas dengan cepat di depan mataku. Sesekali angin dingin menyibak rambutku. Matur sembah nuwun, terima kasih. Panjenengan telah menolongku. Hamba janji akan bekerja dengan baik untuk panjenengan, ucap Boyo yang juga ikut pulang denganku. Dia berbaring di belakang kursi pengemudi yang memang di situ ada sedikit celah yang bisa digunakan untuk berbaring. Aku tak menjawab kata-kata Boyo. Sesaat kami bertiga pun terdiam. Tak lama kemudian Pak sopir berkata, "Mbak, memang gak bahaya ta ngajak dia gabung sama kita?" Tanya Pak sopir dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku masih menatap keluar jendela dan tersenyum kecil mendengar kata-kata Pak sopir. Tenang saja pak, dia urusanku. Dan buat kamu Boyo, aku tak butuh janjimu. Yang kubutuhkan adalah bukti dari ucapanmu, kataku tegas dengan masih memandang keluar jendela truk. Ternyata aku baru tahu, dunia bisnis begitu kejam. Dan benar kata Nyai, terkadang aku harus membuang rasa iba dan kebaikanku di saat-saat tertentu. Apa yang kujalani sekarang mulai membentuk sikapku, karena bukan tak mungkin kebaikan dan kepercayaanku terhadap seseorang bisa dengan mudahnya dihianati. Hari demi hari pun berlalu. Dengan bergabungnya Boyo, aku tetap bisa menguasai Jawa Tengah karena dia punya banyak koneksi untuk memasarkan produkku. Aku pun juga mulai membuat rokok kretek yang juga langsung meledak di pasaran ketika pertama kali kupasarkan. Dengan semakin banyaknya produk dan makin besarnya perusahaan, maka aku pun melakukan ekspansi. Dan inilah kesempatanku menghancurkan Harsono. Lahan yang kuincar untuk memperluas perusahaanku adalah lahan milik Harsono, sebuah tanah kosong yang ada di sebelah timur desa. Aku sudah mengajukan proposal dengan baik-baik untuk membeli tanah itu dari Harsono. Tapi proposal itu dikembalikan dengan tulisan yang sangat membuatku marah. Dasar pelacur, kamu tahu sosok kaya ingin membeli tanah itu. Meskipun dengan seluruh hartamu, kau tak akan sanggup membeli tanah itu. Apalagi kau orang kaya baru yang modalnya cuma selangkangan. Kalau kau nekat menginginkan tanah itu, kalahkan dulu centengku. Kalau kau berani, kutunggu untuk perang tanding 1 lawan 1 sampai mati di tanah itu. Keluarkan centeng terkuatmu untuk melawan anak buahku. Kutunggu besok malam. Tantangan itu membuat darahku mendidih. Apalagi aku mengingat bagaimana dia menghancurkan kehormatanku dan keluargaku. Aku geram dan merobek-robek proposal itu. Mas Joko dan Boyo yang ada di dekatku juga ikut geram. Mbak, biar saya yang maju. Ini saatnya saya membuktikan kesetiaan saya kepada panjenengan. Setelah sekian lama saya mengikuti panjenengan, saya tahu sampean orang yang pantas untuk saya ikuti. Saya Yanto alias Boyo,
Bersumpah atas nama bapak dan ibuku bahwa saya siap mati untuk panjenengan, kata Boyo tegas. Aku merinding mendengar kata-kata Boyo. Memang beginikah watak orang-orang yang hidup dengan kekerasan? Mereka kejam, ganas, tapi punya kesetiaan yang luar biasa. Baiklah, aku mengizinkanmu bertarung, tapi aku harap kau jangan sampai mati. Aku ingin kau tetap hidup dan menjadi pengikutku yang setia, kataku sembari menatap mata Boyo. Boyo pun mengangguk pelan mendengar ucapanku. Mas Joko, kirimkan orang ke rumah Harsono dan katakan aku menerima tantangannya, perintahku kepada Mas Joko. Malam itu, aku masuk ke kamar khusus yang kupersiapkan untuk bertemu dengan Nyai Banowati. Aku membakar kemenyan dan menyiapkan sesaji. Aku memejamkan mata dan memanggil Nyai Banowati. Dan ketika aku perlahan membuka mata, aku tak menemukan apa-apa di depan mataku. Nyai, Nyai, ucapku memanggil Nyai Banowati. Sesaat aku merasa ditinggalkan oleh Nyai Banowati, namun tak lama kemudian terdengar suara auman hewan buas di belakangku. Ketika aku menoleh, ternyata ada seekor harimau yang sangat besar di belakangku. Harimau itu menatapku, lalu mendekatiku perlahan. Aku pun beringsut mundur, dan harimau itu pun semakin mendekat ke arahku. Kemudian harimau itu mengaum keras, dengan penampakan taring-taringnya yang tajam dan besar. Hembusan nafas dari auman harimau itu sampai terasa hangat menerpa wajahku. Aku makin merinding dan ketakutan. Tak lama kemudian, asap hitam muncul dari tubuh harimau, dan kemudian seluruh tubuh harimau itu telah berubah menjadi asap. Perlahan-lahan, asap itu membentuk tubuh manusia. Ketika asap itu menghilang, tampak pria tegap, tinggi besar, berdiri di depanku. Aku Darseno. Aku diperintah Nyai untuk menerima perintah darimu, ucap Darseno lalu berlutut di depanku. Ternyata Nyai sudah membaca pikiranku, dan aku sudah punya rencana tersendiri dengan hadirnya Darseno di sini. Aku pun tersenyum. Singkat cerita, tiba di hari yang perang tanding. Kami berkumpul di lahan kosong itu. Aku tahu dari Darseno bahwa centeng yang akan dilawan oleh Boyo bukanlah orang sembarangan. Sehingga jika tak ada campur tangan gaib, secara peluang, Boyo bisa dikalahkan dengan mudah. Aku memahami hal itu dan sudah kusiapkan siasat jika kami mengalami situasi terburuk. Sesekali, aku melihat muka si brengsek Harsono itu. Mukanya sangat menyebalkan dan menjijikkan. Ingin aku langsung menikahnya. Tapi mengingat aku sekarang punya kekuasaan dan kekayaan, maka aku harus terlihat elegan. Harsono menghampiriku dan menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kau ingat, Sri? Siapa dulu yang merintih sambil menangis di kamarku? Terus bilang, ampun Pak, sakit. Sudah Pak, sakit. Kau pasti masih mengingatnya kan? Ayolah, kau tak perlu melawanku. Cukup jadi istriku dan semua tanah yang kau punya akan menjadi milikmu. Tapi kau malah memilih untuk melawanku. Dan kau akan tahu bagaimana kekuatanku sebenarnya jika kau berani melawanku. Dasar pelacur. Makinya di depan wajahku. Aku masih tenang dan mencoba menahan emosiku. Aku masih berdiri tenang sambil bersedekap. Aku mencoba untuk tak memperdulikan provokasinya. Ya, kita lihat saja siapa yang akhirnya kalah dan menangis minta ampun, ucapku singkat membalas kata-katanya. Hembusan angin malam itu begitu dingin merambat di kulitku, seirama dengan perasaanku yang penuh kekhawatiran. Entah kenapa, aku sangat takut Boyo meregang nyawa malam ini. Beberapa kali kupandangi wajahnya, dia masih nampak tenang. Banyak orang yang telah berkumpul di tanah kosong ini. Tanah ini cukup luas dengan padang rumput yang menutupi sebagian besar permukaan tanahnya. Harsono masih terus-menerus meneriakiku dengan ucapan-ucapan yang tak senonoh. Amarahku hampir meledak
ketika dia juga mengatakan hal buruk tentang ibuku. Udah, gak usah didengerin Sri. Dia itu sengaja memancing emosimu, ucap Mas Joko menasehatiku. Iya mas, aku paham, jawabku. Kemudian aku menghampiri Boyo, memandang matanya. Kami pun saling berpandangan. Entah kenapa, ketika aku melihatnya dengan seksama, Boyo terlihat tampan. Tatapan matanya tajam, hidungnya mancung, bibirnya tipis dengan kumis dan jenggot tipis yang membuat aura kelelakiannya memancar. Apalagi jika dilihat tubuhnya yang tinggi dan kekar. Pasti aku yakin wanita manapun tak mampu menolak pesonanya. Namun ini bukan saatnya untuk aku mengagumi ketampanannya. Entah perasaan apa ini. Yang jelas, aku tak ingin dia mati. Aku meraih tangannya dan memandangnya dalam-dalam. Boyo, kau jangan sampai mati. Aku tak mau kehilangan pengawalku yang setia. Berjuanglah. Kataku bergetar karena aku sedikit takut dengan hal buruk yang akan terjadi. Iya mbak, tenang saja. Aku hampir tak pernah kalah bertarung. Aku bangga bertarung untukmu, dan aku siap mengorbankan nyawaku untukmu, ucapnya sambil meremas telapak tanganku dan diakhiri senyum yang manis. Tubuhku seperti meleleh ketika melihat senyumnya. Aku tak pernah melihat lelaki sejantan dia, apalagi pria yang harusnya melindungi kami, yaitu bapakku, begitu pengecut dan kabur meninggalkan kami dengan hutang yang menjerat kehidupan kami. Aku seperti menemukan pria sempurna dalam diri Boyo. Aku mengangguk dan terus memandanginya. Entah kenapa, air mataku seperti meleleh di kedua pipiku. Aku menepuk-nepuk pundaknya, seolah seperti memberikan keyakinan dan kepercayaan yang besar kepadanya. Tak lama kemudian, muncullah sosok tinggi besar dari kubu Harsono. Dia maju ke depan dan berdiri di tengah tanah lapang itu, yang memang telah disiapkan sebuah arena bertarung sederhana dengan obor-obor mengelilingi area tersebut. Orang itu bernama Joyodroto alias Gunung. Dia dijuluki Gunung karena memang tubuhnya tinggi besar dan kokoh. Kepalanya botak licin dengan rahang segi empat yang tampak sekeras batu. Tatapan matanya tajam dan hampir tak pernah tersenyum. Konon katanya, dia pernah menghancurkan puluhan pasukan Belanda sendirian. Bahkan ada yang bilang, dia punya ilmu kebal. Itulah info yang kudapat dari Mas Joko, yang memang kuperintahkan untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Jantungku berdegup kencang. Aku takut Boyo kalah dan mati dalam pertarungan ini. Boyo menatapku. Dia tersenyum, dan kemudian dia mengambil pedangnya. Boyo adalah ahli pedang. Aku lihat ketika dia terkena kutukan langgam penghantar kematian. Dia bertarung dengan sangat gila. Dia mengayunkan pedangnya secepat angin. Boyo lalu melompat. Tubuhnya seperti seringan kapas, dan dia mendarat tepat di depan Gunung. Gunung tak terkejut dan hanya dia mematung dengan menundukkan kepala. Pateni wae Nung, gak usah lama-lama. Anak kirek kayak gitu paling cuma bisa lari-lari doang, teriak Harsono. Aku tak memperdulikan teriakan Harsono. Aku fokus menatap ke arah Boyo. Terlihat dari mataku perbedaan tinggi yang cukup mencolok di antara mereka. Padahal Boyo sudah cukup tinggi, namun Gunung lebih tinggi dan besar dibandingkan Boyo. Gunung lebih tampak seperti raksasa di mataku. Tanganku bergetar hebat hingga ketika aku ingin merokok pun, rokokku selalu jatuh. Dan tampaknya Mas Joko menyadarinya. Sri, kalau kau tak kuat melihat ini, mendingan kamu biar diantar pulang sama anak buahku, ucap Mas Joko mengkhawatirkanku. Ndak apa-apa mas, aku gak mungkin meninggalkan Boyo sendirian berjuang untukku. Setidaknya kehadiranku bisa memberikannya semangat, balasku. Seseorang dari kubu Harsono menjelaskan bahwa pertarungan ini bebas, boleh dengan senjata atau tangan kosong. Pertarungan ini sampai mati, atau jika ada yang menyerah, maka keputusan diserahkan kepada pihak yang menang. Boleh dibunuh atau dibiarkan hidup.
Bahkan antara aku dan Harsono sudah menandatangani kesepakatan bahwa tak akan menuntut atau lapor ke yang berwenang. Pertarungan pun dimulai. Aku langsung memanggil Darseno untuk bersiap jika ia dibutuhkan. Gunung masih diam mematung, sedangkan Boyo menatap tajam mata Gunung dan bersiap untuk melakukan serangan. Meskipun dia juga berhati-hati, Boyo melompat dan dengan sekuat tenaga mengayunkan pedangnya ke arah leher Gunung. Gunung hanya diam dan tak nampak menghindari serangan itu. Aku sampai berdiri ketika melihat hal itu dan aku berharap serangan ini dapat mengakhiri pertarungan dengan cepat. Pedang Boyo dengan kerasnya menghantam leher Gunung. Harusnya dengan kerasnya hantaman itu, leher Gunung bisa putus. Tapi aku terkejut melihat hal yang tak bisa kupercayai. Leher Gunung masih tak nampak tergores, bahkan seperti tak mengalami apapun. Mengetahui serangannya sia-sia, Boyo melompat mundur. Boyo nampak sedikit terkejut dan keringat mulai membasahi dahinya. Gunung lagi-lagi masih belum nampak melakukan serangan. Boyo melompat ke segala arah untuk membuat Gunung kebingungan. Namun Gunung masih diam mematung tanpa menghiraukan gerakan Boyo yang selincah angin. Boyo menyerang dengan secepat kilat dari arah belakang Gunung dan mengarahkan pedangnya tepat di leher belakang Gunung. Ketika pedangnya hampir menyentuh kulit Gunung, Gunung menghindarinya dengan melakukan gerakan memutar, lalu menyarangkan pukulan kuat ke arah dada Boyo yang saat itu masih di posisi melompat di udara. Boyo pun terpental dan terhempas ke tanah. Dia jatuh terlentang dan terbatuk lalu muntah darah. Aku sangat khawatir melihat hal itu, hingga aku menutup mulut dengan telapak tanganku karena aku sangat takut Boyo terbunuh. Boyo bangkit tertatih bertumpu dengan pedangnya. Lihat itu Sri, centengmu bukan cuma mati, tapi bakalan dicapek-capek sama Gunung, teriak Harsono kepadaku. Boyo bangkit dan kembali menyerang Gunung dengan sekuat tenaga. Kini Boyo menusuk dari depan dan ketika pedangnya hampir menusuk jantung Gunung, dengan mudahnya Gunung menangkap pedang itu dengan tangannya. Hingga Boyo tercekat, tak bisa mencabut pedangnya dari tangan Gunung. Gunung melemparkan Boyo beserta pedangnya. Boyo pun terlempar. Belum sempat Boyo berdiri, Gunung berlari, mendatanginya dengan suara erangan yang mengerikan. Gunung menarik kerah baju Boyo dan memukulinya, membantingnya, dan melemparkannya. Aku panik melihat Boyo diperlakukan seperti itu. Mas Joko pun sampai mendekatiku dan mengelus-elus pundakku. Harsono tampak kegirangan. Aku harus bertindak, kalau tidak, maka Boyo bisa mati. Darseno, gumamku sambil memejamkan mata. Tiba-tiba, sosok siluman harimau itu telah berdiri di sampingku dengan menggunakan jubah hitam bertudung, dan hanya akulah yang bisa melihatnya. Sekarang Mbak Sri? Tanyanya kepadaku. Iya, lakukan sekarang Darseno, ucapku dengan panik. Darseno pun melompat tinggi dan berubah menjadi asap hitam di udara. Lalu dari asap itu keluarlah harimau yang sangat besar, dan dia mengaum sangat keras. Lalu harimau itu masuk dan seperti tersedot ke dalam pedang Boyo yang tergeletak di dekat Boyo yang sedang berbaring terlentang di tanah. Sejurus kemudian, Gunung berlari dan melompat ingin mengakhiri pertarungan dengan pukulan keras. Boyo tampak pasrah dan siap menerima pukulan mematikan dari Gunung yang sudah melompat tinggi di udara. Boyo, gunakan pedangmu cepat, teriakku pada Boyo. Boyo tampak kaget. Dari raut wajahnya, dia menyiratkan bahwa semua itu percuma. Namun aku meyakinkan dia dengan tatapanku. Kemudian Boyo mengambil pedangnya dan bersiap mengadu pedangnya dengan pukulan Gunung. Ketika benturan tak terhindarkan lagi, Boyo mengayunkan pedangnya dan tepat mengenai lengan Gunung. Seketika lengan Gunung pun putus dan terhempas ke udara. Darah bermuncratan dari lengan Gunung. Gunung berteriak. Boyo malah tampak tertegun tak percaya dengan apa yang dia lihat. Harsono kaget. Lalu dia kesal dengan seketika melempar rokoknya ke tanah. Boyo, habisi dia, teriakku dengan keras ke Boyo.
Boyo mendapatkan semangat dan kepercayaan dirinya. Dia berlari dan mengayunkan pedangnya ke lengan kiri gunung yang masih utuh. Kemudian lengan itu pun putus. Gunung berteriak tapi masih kokoh berdiri. Boyo berputar dengan lincah. Lalu dia menebas kaki kanan gunung dengan serangan rendah berputar sambil jongkok. Kaki kanan gunung putus. Gunung pun limbung dan hampir jatuh karena dia berdiri dengan satu kaki. Dengan cepat kilat, Boyo mengincar kaki kiri gunung dan lagi-lagi kaki kiri gunung terhempas. Kini gunung tak lagi punya lengan dan kaki. Boyo berdiri di depan gunung dengan nafasnya terengah-engah. Tapi gunung masih hidup dan tak jatuh ke tanah. Boyo melihatku. Aku pun mengangguk pelan, memahami apa yang dipikirkan Boyo. Bunuhlah aku. Apa yang kau tunggu? Sungguh, ini kekalahan pertamaku dan akhir dari hidupku. Aku hanya pesan kepadamu, Boyo. Ambil kalung yang ada di leherku dan berikan ke mantan istriku. Katakan padanya bahwa Joyotroto alias Gunung selalu menyimpan kalung pemberiannya dan akan selalu mencintainya. Sekarang bunuhlah aku, ucap Gunung kepada Boyo. Boyo berjalan pelan ke arah gunung. Boyo menatap gunung dengan tatapan sedih. Baiklah, aku akan melaksanakan semua perintahmu, kata Boyo tegas. Boyo mengambil kalung itu dari leher gunung. Kemudian dia mengambil nafas dalam-dalam. Sing! Suara ayunan pedang Boyo memenggal leher gunung. Kepala gunung melayang dan jatuh tak jauh dari tempat Harsono berdiri. Harsono terkejut dan marah. Lalu dengan kesalnya, dia pergi meninggalkan tempat itu dan memandangku dengan kemarahan tanpa bisa mengucapkan kata-kata. Kami pun berteriak kegirangan. Aku langsung berlari memeluk Boyo. Boyo tampak kaget dan kami semua berteriak penuh kemenangan. Aku memeluk Boyo dengan bahagia. Baru kali ini kurasakan hangatnya pelukan dari seorang laki-laki. Tubuhnya yang kokoh bisa menjadi sandaran hatiku yang rapuh. Keteguhan hatinya mampu menggetarkan jiwaku yang beku. Aku menangis sambil terus memeluk Boyo. Aku sangat bersyukur dia masih hidup. Dia tampak terkejut atau mungkin tak nyaman. Tapi aku tak peduli lagi, karena ketika aku memeluknya, sekilas seluruh bebanku seperti mencair. Seluruh rasa sakit di hatiku seperti lenyap. Sebenarnya aku hanya wanita biasa yang ingin selalu dilindungi oleh seseorang yang kucinta. Sekeras dan sejahat apapun aku tak akan pernah bisa melawan kodratku yang memang seorang wanita. Aku melihat Boyo masih terengah-engah. Dadanya membiru terkena pukulan keras dari gunung. Kamu hebat, Boyo. Aku tak menyangka kau sekuat itu. Dan yang paling penting kau masih hidup. Tapi apakah lukamu masih menyakitkan? Tanyaku mengkhawatirkan keadaan Boyo. Aku masih bingung, Mbak. Sesaat, aku sudah menyerah. Karena gunung begitu kuat. Bahkan pedangku tak mampu menggores kulitnya. Tapi entah kenapa tiba-tiba pedangku menjadi tajam berkali-kali lipat. Dan kurasakan seperti ada kekuatan besar yang mengalir dari pedangku, kata Boyo sambil mengamati pedangnya. Aku hanya tersenyum kecil. Aku sudah tahu kalau Nyai mengirim Darseno, yang memang dia mempunyai jurus cakaran macan yang sangat tajam. Jadi jika dia masuk ke benda tajam, maka benda itu akan semakin kuat dan tajam berkali-kali lipat. Kau tak usah memikirkan itu. Yang penting kamu masih hidup, balasku. Semua orang tampak bersorak merayakan kemenangan Boyo. Kini tinggal aku selesaikan urusanku dengan Harsono. Dan aku telah menyiapkan beberapa orang untuk menyelesaikan transaksi jual beli dengannya. Dia tak bisa ingkar janji, karena aku sudah membuat perjanjian yang sudah kami tanda tangani bersama. Ketika kami ingin meninggalkan tanah kosong itu, baru beberapa langkah, tiba-tiba Boyo ambruk dan pingsan. Sepertinya dia telah mencapai batasnya, karena memang beberapa kali dia dihajar habis-habisan oleh gunung. Sampai di rumahku, aku membaringkan Boyo di kamarku. Aku menyuruh Mas Joko dan para anak buahku untuk membeli beberapa obat dan meninggalkan aku dan Boyo berdua di kamarku,
karena aku ingin merawat lukanya sendiri. Kubuka baju Boyo dan kulihat luka lebam membiru di dadanya. Dia masih pingsan dan aku mulai khawatir. Beberapa kali kudekatkan telingaku untuk mendengar detak jantungnya. Karena aku khawatir jantungnya tak lagi berdetak. Jantungku berdesir dan bulu kuduku meremang ketika telingaku menempel di dadanya yang bidang. Aku tak pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Lalu aku memeluknya dengan masih tetap menempelkan telingaku di dadanya. Nyaman sekali rasanya. Aku memejamkan mata. Aku merasakan sensasi nyaman yang luar biasa. Apakah ini perasaan cinta? Tapi ketika aku mengingat bahwa aku tak lagi suci, seketika perasaanku pun hancur. Dan seketika wajah menyebalkan itu muncul. Jariku bermain-main di atas dada Boyo, dan masih dengan posisi telingaku di atas dadanya. Suara detak jantungnya justru membuatku sangat rileks. Sebuah suara lembut, dan membuatku makin ingin terus hidup dan selalu bersamanya. Boyo, kenapa kamu membuatku seperti ini? Perasaan ini sangat indah, sekaligus menyiksa. Kamu tahu gak sih? Aku harap kamu lekas bangun dan kita bisa berjalan-jalan bersama, kataku pelan sambil jariku masih bermain-main di dadanya. Suara Boyo melenguh. Aku terkejut dan segera mengambil posisi duduk rapih dan memajang tampang manis di depannya. Mbak Sri, aku di mana, Mbak? Ucap Boyo sambil dia bangkit dan memegang dadanya. Kau ada di kamarku, Mas. Ucapku manis kepadanya. Mas, aku tak pantas dipanggil Mas, karena aku kan cuma karyawanmu, dan aku harus kembali ke tempatku, Mbak. Aku tak enak lama-lama di sini, kata Boyo sambil mencoba bangkit untuk berdiri. Sudah, tak usah sungkan. Kamu istirahat saja di sini. Aku tak keberatan kok. Kamu bebas tidur di sini hingga kamu sembuh. Kamu tahu nggak? Aku panggil kamu Mas karena kamu lebih tua dariku. Aku baru 19 tahun. Aku nggak mau dipanggil Mbak. Panggil aku adik ya, rengekku sambil mendekatkan wajahku kepadanya. Adik? Sepertinya aneh. Aneh sekali mulutku mengatakan itu, balasnya. Kamu Mas, aku itu tak punya kakak. Jadi apa salahnya aku minta dipanggil adik oleh orang yang lebih tua dariku? Ucapku sambil sedikit merajuk. Iya, aku paham, Dek. Balasnya dengan diakhiri senyum yang manis. Kami pun berpandangan. Kami seperti merasakan sesuatu getaran yang sama dan akhirnya aku tak mampu menahan diri. Apalagi saat mendengar dia menyebutku Dek dan melihat senyumnya yang manis. Aku langsung mencium bibirnya. Boyo kaget dengan apa yang aku lakukan. Sejenak dia kebingungan dan akhirnya dia pun membalas ciumanku. Kami pun berpandangan sejenak. Kini kami paham bahwa kami menginginkan hal yang lebih. Hingga hal itu pun akhirnya terjadi. Kami saling menikmati satu sama lain, terbuai dengan perasaan cinta yang berbaur dengan dorongan nafsu yang luar biasa. Aku merasakan sebuah kenikmatan yang tiada tara, karena aku memadu kasih dengan orang yang tepat, yang aku cinta. Tak seperti saat aku melakukan hal itu dengan si Harsono brengsek yang menjijikan itu. Jiwaku melayang menuju sebuah puncak kenikmatan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Sesaat, semua beban, rasa sakit, kesedihan, bahkan dendam hilang berganti dengan rasa nikmat yang tak terbayangkan. Hari demi hari, ikatan cinta makin kuat. Tiap pagi aku dan Boyo naik sepeda ontel melihat lahan tembakauku yang sangat luas. Aku dibonceng di depan. Beberapa kali aku mengaduh ketika roda sepeda bergetar melewati jalan kampung yang berbatu. Burung-burung bernyanyi, seperti ikut bahagia dengan kebersamaan kami. Aku mulai menikmati hidupku dengan Boyo. Kami menghabiskan sore di bukit barat desa sambil memandang matahari sore dan menunggu matahari itu tenggelam di telan gelapnya malam. Malam itu lagi-lagi kami bercinta. Kami sudah tak menutupi hubungan kami. Bahkan semua karyawan tahu kalau Boyo sekarang sekamar denganku. Dengan kuasa dan auraku, hampir tak ada orang yang berani protes dengan apa yang aku jalani bersama Boyo. Boyo pun juga sangat profesional. Dia bisa membedakan kapan menjadi kekasih
dan kapan menjadi pekerja. Dia juga bekerja dengan sangat baik, karena setelah kemenangannya melawan gunung, dia makin kondang. Tak ada yang berani melawannya, bahkan menatap matanya. Padahal dia lelaki berhati lembut yang berbalut tubuh yang kokoh. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit ya, sampai jumpa.